Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi dengan renungan hari ini dengan judul Jalur Perdamaian. Mari terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran-Mu. Tolong kami agar kami boleh sungguh-sungguh fokus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, bahan bacaan kita hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya. Dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Amin. Saudara, untuk bisa dipulihkan kita membutuhkan jalur perdamaian. Bagaimana kita bisa masuk dalam jalur itu? Menyerahkan diri. Ini sangat penting. Kenapa? Bagian dari penyerahan diri itu sebenarnya apa? Dengan cara bagaimana orang menyerahkan diri? Coba kita memasang refresh thinking atau berpikir dengan cara terbalik. Orang berpikir kalau kita sudah menyerahkan diri, dianggap kita tidak melakukan apa-apa. Tidak sesempit itu. Menyerahkan diri artinya terima keadaan. Saat ini kita mulai menerima keadaan, percaya atau tidak, anak-anak Tuhan yang telah mengerti fase itu, atau kalau kita sudah tahu tujuannya dipulihkan, kita akan menjadi orang-orang yang lebih produktif. Contoh, bekerja dengan orang yang bencekno. Karena terlalu perfect, setiap apa yang kita kerjakan selalu direvisi karena menurutnya itu belum pas, belum oke gitu kan. Mungkinkah ya, mungkin ini kelihatannya lintas step gitu ya, lintas step. Kita tidak akan berpikir bagaimana memprioritaskan revisi itu dengan coretan-coretan revisi untuk menjadi sesuatu yang kreatif. Nah, dari situ baru kita bisa menimbang yang mana a good to have dan yang mana nice to have. 2 step itu akan kita pelajari. Dari mana? Dengan cara seperti ini. Kalau kita bertahan dalam situasi yang sekeras ini, kalau kita ketemu orang lain yang lebih parah dari ini, kita akan menjadi orang yang lebih produktif. Produktifnya dari mana? Dulu kita kesel-kesel kalau direvisi mulu. Sekarang kita bisa enjoy dengan revisi. Dan ini sudah menjadi habit. Cuma masalahnya kita tidak pernah melihat langkah-langkah kecil ini. Walaupun langkah ini sangat kecil, ini bisa membantu untuk masuk dalam jalur perdamaian. Untuk kita bisa memiliki kedamaian sehingga kemudian kita dipulihkan. Sebagai contoh dari Alkitab, kisah Daud dalam 2 Samuel 12 ayat 20 mengajarkan tentang produktivitas dalam menghadapi kesedihan. Meskipun sedih karena kehilangan anaknya, Daud tetap produktif dalam tugasnya sebagai raja dan pelayanan kepada Tuhan. Dia pergi ke rumah Tuhan untuk menyembah dan kemudian kembali ke istananya untuk melanjutkan tugasnya. Ini menunjukkan bahwa menyerahkan diri kepada Tuhan membantu kita menghadapi situasi sulit dan mencapai produktivitas. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Setelah itu ia pulang kembali ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkannya kepada roti lalu ia makan. Pertanyaannya, kenapa dia pergi ke rumah Tuhan dan kembali ke istananya? Aneh, harusnya dia pergi ke tempat duka khususnya menghibur istrinya Batsheba. Kenapa? Karena istana adalah kantor raja. Di istana adalah sebuah tempat di mana dia bisa produktif. Artinya waktu dia kembali ke istana itu, dia melakukan kembali tugasnya. Maka pesan Tuhan adalah kamu menyerahkan diri kepada Tuhan dan langkah pertama itu kamu kembali kepada apa yang bisa kamu kerjakan. Itu cara kamu bisa menikmati jalur kedamaian di tengah kondisi yang tidak enak. Dan ingat, ini bukan bentuk pelarian untuk menutupi kondisi yang tidak enak. Contoh, para murid kehilangan Yesus. Tapi coba kita mengingat ketika Tuhan datang kembali, apa yang Tuhan katakan?
Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Matius 28 ayat 9. Dan hal ini Tuhan Yesus mengajarkan saat menghadapi pergumulan kita harus melihat little step, menyerahkan diri, karena menyerahkan diri menghasilkan yang namanya produktivitas. Jadi ketika dia masih sedih, Raja Daud mengambil little step. Artinya apa? Boleh berduka, boleh kesal kalau kerjaan direvisi mulu, boleh sedih, tetapi semua itu tidak boleh mengambil harga diri kita sebagai anak-anak Allah. Karena kadang-kadang kita berpikir, tunggulah sampai emosi kita meredam, baru mulai aktivitas atau memanjakan emosi. Kalau begini, mau sampai kapan? Percayalah, semakin kita menunda sesuatu, rasa itu semakin akan berkepanjangan. Tuhan Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Bukankah Tuhan juga berkata, rahmatnya selalu baru tiap pagi. Ratapan 3 ayat 22. Jadi stop rasa duka yang berlarut-larut, stop rasa kesal yang berlebihan. Waktunya start moving dengan mengambil little step untuk masuk jalur perdamaian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan setiap kami untuk mulai bergerak maju sehingga kami boleh masuk di dalam jalur perdamaian. Kami yang terbatas ini memohon kepada Engkau, bantulah kami, berkati kami untuk peka terhadap hal-hal seperti ini ya Bapa, agar kami tidak berlarut-larut di dalam emosi kami ya Tuhan, sehingga tidak terhalang kami untuk menjadi orang yang produktif dan hal-hal yang tidak menyekakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tolong kami untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Soli Deo Gloria.